kita berdoa. Sungguh setiap jam, setiap waktu kami butuh akan Engkau ya Tuhan. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sertai kami ya Tuhan yang saat ini kami rindu disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar dia boleh berkata-kata sesuai dengan firman. Berkati jemaat semua, biar boleh dipengerti, boleh diberi pengertian, kebijaksanaan, pengetahuan hikmat daripada-Mu, agar kami semua boleh mendengar bahkan melakukan firman. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi hari Jumat. Yang mahasiswa udah beruntung tanggal ini, karena baru lewat kemarin minggu tenang ya. Jadi minggu di depan mulai minggu yang agak kurang tenang. Akan ujian, ada ujiannya. Maunya nggak ujian, tapi kalau nggak ujian nggak pindah-pindah semesternya. Tinggal terus. Jadi ternyata ujian itu walaupun susah penting juga, karena banyak orang yang takut dengan ujian, tapi lebih takut tidak naik kelas, tidak lulus kan daripada tidak ujian, daripada ikut ujian. Jadi ternyata ujian itu ada maksudnya. Jadi siap-siaplah yang mau ujian mulai minggu depan. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk ujian, kok saya jadi pengumuman sekarang. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita baru merayakan bersama-sama hari apa ya? Kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus yang terkadang bagi orang percaya beberapa gereja, bahkan mungkin kita merasa ini hari raya yang di prioritas kesekian setelah Natal, setelah Paskah, mungkin agak tidak terlalu mendapatkan perhatian khusus, sehingga kalau Natal, meriah. Sebulan 2 bulan sebelumnya udah persiapan, lagu-lagu Natal sudah berbunyi di mana-mana. Kalau orang Manado itu pas bulan September itulah sah, udah bisa memutar lagu Natal di rumah-rumah. Sudah terasa gaungnya dari 4 bulan sebelumnya. Paskah minimal itu sebulan sebelumnya sudah terasa. Ada minggu-minggu sengsara, wah ini udah mau Paskah, terasa banget. Tetapi kalau kenaikan Tuhan Yesus sangat kadang terdengar gaungnya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Tiba-tiba saja orang, iya ya, ternyata hari Kamis nanti kenaikan Tuhan Yesus, yang ada malah seperti itu. Jadi mungkin bagi beberapa pihak itu oknum mungkin ya, agak terlewatkan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Mungkin berpikir ini kan yang sekedar ada saja tuh, Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menang. Apa pentingnya dia naik ke surga kan? Padahal itu sangat penting, karena dia bilang kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Itu firman-Nya dalam Injil Yohanes. Nah sekarang kita akan bersama-sama mencoba mengangkat, membicarakan, melihat betapa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus itu, di mana sebelum dia terangkat, kita sudah sama-sama ketahui dia memberikan suatu perintah. Sudah bisa ditampilkan? Dia memberikan perintah. Kita semua sama-sama sudah tahu itu adalah amanat agung. Ada amanat agung dari kita masih sekolah minggu mungkin sampai kita beranjak dewasa, sampai sekarang ini kita tahu itu sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memberikan perintah. Oleh kita biasa disebut amanat agung, walaupun artinya mungkin agak berbeda, karena kalau dalam versi bahasa Inggris itu Great Commission, agak enak didengarnya karena istilah asing. Great Commission. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, komisi besar. Ternyata commission itu komisi ya, bahasa Indonesia komisi. Tapi kalau kita hanya bicara tentang komisi besar, biasanya orang langsung berpikir, komisi besar. Wah, nanti pikirannya udah identik ke kan, kalau komisi ya berapa komisinya kan? Ada komisinya kan? Kalau saya mau jual HP nih, tolong jualin, komisinya berapa? Biasa orang berpikir dengan yang namanya keuntungan, komisi, pemasukan.
Tidak apa-apa, itu masih berkait, tetapi komisi yang di sini lebih besar dari sekedar pemasukan. Ini adalah perintah, komen, arahan, perintah, lebih tepatnya memang perintah, bukan permintaan. Permintaan atau request, ini perintah, order. Perintah yang besar yang terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Kita baca secara bersama-sama, ada 3 ayat di sini. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebenarnya ini kesinambungan dari ketika Kristus mengajak di awal-awal ayat perikop ini. Pasal ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya setelah dia bangkit. Selama kurang lebih 40 hari dia menampakkan diri kepada orang-orang, kepada murid-murid, kepada cukup banyak orang yang menyaksikan, sehingga itu mematahkan kesimpulan-kesimpulan yang beredar saat itu bahwa Yesus itu sebenarnya tidak bangkit. Itu hanyalah istilah untuk menunjukkan bahwa semangatnya masih ada. Ada kabar yang seperti itu beredar. Bahkan ada mungkin orang-orang yang termasuk yang mengatakan diri gereja masih memegang kata-kata itu. Yesus sebenarnya itu tidak bangkit. Itu hanyalah peristiwa fiksi untuk menguatkan, katanya, menguatkan murid-murid bahwa sebenarnya dia bangkit, enggak secara fisik, tetapi ajarannya itu tetap bangkit, tetap hidup. Itu tidak benar. Dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit, benar-benar bangkit. Orang banyak melihat. Mereka tidak berhalusinasi. Tidak ada orang berhalusinasi 10 orang sekaligus dengan halusinasi yang sama. Halu, kan? Enggak mungkin. Mungkin orang bilang, "Oh, wanita-wanita yang dikubur Yesus itu halu." Mereka saking rindunya dengan guru mereka, ketika mereka mendapati sampai di muka kubur, mereka halu, lihat malaikat, lihat kubur kosong. Kemudian ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang perjalanan ke Emmaus, mungkin mereka halu mereka ini saking rindunya, kangennya kepada orang yang mereka kasih. Tetapi tidak mungkin ada dari sekian ke-11 murid. Bahkan ada orang-orang lain pada waktu itu Yesus menampakkan diri dan dikatakan orang halu secara bersama-sama. Dalam ilmu psikologis kayaknya nggak ada. Mungkin sampai 2 orang bisa, karena mereka punya latar belakang yang sama. Tetapi ketika beberapa orang, lebih dari 5 orang melihat penglihatan yang sama, berhalusinasi yang sama, itu hampir itu bisa dikatakan sangat mustahil. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan halu, itu kebenaran, dan itu terus diperjuangkan, disampaikan dengan berita Injil yang sudah kita dengar sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika Yesus mengumpulkan murid-muridnya, dia mau terangkat ke surga, dia memberikan perintah terakhir. Biasanya hal-hal yang berbau terakhir ini sangat penting. Hal-hal yang kalau sudah terakhir. Kalau main bola posisinya draw, imbang, biasanya itu akan ngotot. Kalau sudah mau habis waktu, 5 menit terakhir itu udah ngotot. Padahal awalnya kelihatan kecapean. Ada yang nonton Indonesia lawan Thailand kemarin ya. Udah mantap-mantap, tiba-tiba udah menang katanya. Ternyata kena prank. Belum habis waktu, ternyata peluitnya ditiup karena ada pelanggaran. Ya udahlah. Akhirnya itu ketika itu udah mau habis waktu, detik-detik terakhir Thailand cetak gol 1 sama, 2 sama. Aduh, berpanjangan waktu lagi. Tapi orang yang mulai lemas-lemas ketika perpanjangan waktu, karena udah harus ada yang menang. Menit-menit terakhir, detik-detik terakhir itu mainnya makin mantap. Karena apa? Menit-menit terakhir itu krusial, sangat menentukan, sangat penting. Demikian juga ketika seorang mau memberikan pesan-pesan terakhir, udah mau terangkat nih. Mungkin ada teman kita, saudara kita, orang tua kita yang mungkin kita
berpikir mungkin sebentar lagi saya mau pergi, saya mau terangkat ini, saya mau dipanggil Tuhan. Biasanya keluarga sangat mendekat. Ada nggak pesan terakhir? Dianggap ini akan sangat penting karena nggak akan diulang lagi. Sangat penting, orang pasti mendekat, memperhatikan dengan seksama. Pasti ini sangat penting. Beda dengan cerita ada yang orang yang sudah sangat tua, pengusaha sukses, punya toko di mana-mana, udah mau mati katanya, dia panggil anaknya si A. Si A ada nggak? Oh ada. Pak, setelah kamu ada. Anaknya ada 3. Si B di mana? Oh ada di sini. Oh dia senang. Si C mana? Ada di sini. Dia nggak senang. Ngapain kamu di sini? Siapa yang jaga toko katanya? Bukan cerita yang seperti itu. Jadi ini artinya penting, mendesak, didengarkan, dan apa yang didengarkan itu bergaung sampai sekarang ini. Apa pentingnya sih? Kenapa itu begitu penting? Itulah yang akan kita pelajari, kita bahas hari ini. Yang pertama, kenapa hal ini sangat penting? Karena ini adalah amanat agung, perintah terakhir tadi, perintah terpenting, perintah terbesar, the great itu yang terbesar, sangat besar. Kalau kita Great Commission, ada yang pernah dengar kata Alexander the Great, nah, itu Pak di Indonesia kan itu Alexander Agung artinya besar, sangat luar biasa. Kenapa sangat penting? Selanjutnya kita lihat ada 3 bagian utama yang membuat ini kenapa sangat penting. Yang pertama, amanat agung ini memiliki legalitas yang jelas. Sebelum Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya, dia memberikan legalitas. Legalitas itu apa? Kalau kita baca di sini ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya segala kuasa ada kepadaku. Dia memberikan suatu legalitas bahwa kalian tidak pergi dengan sia-sia, tetapi yang memerintahkan kalian adalah penguasa langit dan bumi. Segala kuasa artinya tidak ada kuasa yang melampauinya. Apalagi kalau itu bukan Tuhan. Ini ada yang berkata Yesus bukan Tuhan. Enggak, ini mematahkan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia punya segala kuasa di langit maupun di bumi tanpa terkecuali. Itu suatu legalitas dari seorang guru yang sehingga murid-muridnya layak untuk mendengarnya. Kalau kita pakai kata kuasa itu, kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya kan, kalau kuasa, power, kekuatan itu kalau nggak salah ada 2 ya. Yang pertama dunamis. Dunamis itu akar katanya dinamit, ledakan. Ada kekuatan yang besar, perkasa, ledakan, kekuatan physically. Tetapi kemudian ada yang namanya exousia. Kalau di bahasa Inggris kan itu bisa power, bisa authority, otoritas, sama-sama kuasa. Makanya orang kalau kita punya kekuatan yang lebih kan, kalau kita bertinju, wah kita menang karena kita kuat, itu dinamis. Tetapi ketika kita datang, kita bawa surat kuasa ini loh, saya diberikan mandat oleh pimpinan saya, itu exousia, otoritas. Ketika itu Tuhan Yesus mau memberikan mandat kepada murid-muridnya, tetapi dia mau mematenkan dulu mandat ini, melegalkan bahwa saya sudah punya kuasa. Saya punya kuasa di langit maupun di bumi, dan saya mengutus kalian, artinya saya memberikan kepada kalian kuasa itu, saya memberikan kepada kalian mandat itu. Artinya kalau dalam bahasa sekarang, saya berikan kalian SK. Legalitas. Saya berikan SK, saya berikan kepada kalian surat tugas resmi. Siapapun yang menerima kalian berarti menerima saya. Siapapun yang menolak kalian, mereka menolak saya. Itulah legalitas yang diberikan Tuhan kepada murid-murid. Sehingga murid-murid ada suatu, wah, iya ya, kami sudah punya legalitas. Kami mewakili orang yang berkuasa penuh atas seluruh alam semesta. Itulah kenapa poin ini sangat penting. Legalitas dulu yang penting. Jangan main suruh SK-nya nyusul. Nah itu kan agak bingung juga. Nanti murid, kami kemana nih? Kalau orang yang bertanya bagaimana? Ya, kami memberitakan Injil di sini misalnya, di suku ini.
Kami memberitakan Injil kabar baik. Siapa yang menyuruh kalian? Tuhan kami. Dasarnya apa? Bentar ya, SK-nya nyusul katanya. Nggak mungkin seperti itu. Atau mungkin kita mendapat tugas kemana? Mungkin mahasiswa dapat tugas pelayanan weekend kemana kan? Atau PPL. Ada nggak orang yang pergi PPL, mahasiswa pergi PPL? Bu, katanya saya mau PPL di sini, tapi suratnya nyusul ya. Itu nggak mungkin begitu. Tetapi yang benar adalah ada legalitasnya dulu. Ada SK-nya. Tuhan Yesus juga melakukan hal itu. Dia menetapkan legalitas bahwa dia penguasa langit dan bumi. Kalian adalah utusan-utusan dari penguasa itu. Jadi ngapain kalian takut? Ngapain kalian ribut? Apalagi yang harus dipusingkan? Kalian sudah punya otoritas, mandat. Seperti ya kembali saya contohkan wasit yang ini menarik sekali karena pas itu saya nonton itu Indonesia lawan Thailand. Pas Indonesia sudah menang, ternyata itu tiupan peluit untuk pelanggaran, wasitnya tegas. Ini pelanggaran, ini belum selesai. Walaupun pasukannya Indonesia udah hura-hura, tapi mereka melihat wasit tunjuk titiknya, oh ini belum selesai. Artinya ada ketegasan dari wasit. Tapi wasit cuma satu orang, ngendaliin sekian banyak orang. Secara dinamis, secara power dia kalah. Tapi apa? Dia punya legalitas. Dia punya otoritas. Kalian sentuh saya, merah langsung seperti yang terjadi beberapa menit kemudian. Ada yang berantem lah. Wasit punya otoritas, dia punya legalitas. Dia satu orang, cuma dibantu oleh beberapa teman yang di pinggir. 22 orang yang di dalam lapangan itu tunduk sama dia. Secara power dia kurang, tetapi dia punya otoritas. Dia bilang keluar. Dia bilang pergi dari lapangan, itu dia punya otoritas. Dia nggak melihat dia sebagai satu orang yang lemah. Ya berapalah nilai seorang wasit tenaganya dibanding yang sudah latihan rutin tiap hari ini yang 22 orang yang berjibaku di lapangan. Tapi dia punya otoritas. Jangankan pemain ofisialnya pun dia bilang pergi. Karena nggak salah ada berapa kartu merah terbanyak kalau nggak salah di beberapa pertandingan terakhir ini wasitnya dikeluarkan. Tetapi dia tegas punya otoritas. Mungkin kalau di Indonesia dia tegas punya otoritas, tapi mungkin bisa babak belur juga wasitnya ya. Seperti di Kanjuruhan atau seperti apalah. Tetapi dia tegas, dia tahu dia punya otoritas, ada yang memberikan itu kepadanya, dan dia punya backup. Nanti kita berbicara sebentar backupnya. Artinya ketika otoritas itu ada di tangan kita, apa yang perlu kita khawatirkan? Berarti kita siap untuk pergi. Nah, setelah legalitas kita jelas, poin yang kedua yang membuat ini penting adalah tugasnya jelas. Tugasnya jelas. Bukan hanya suruh pergi. Ini saya kasih SK. Ini saya kasih surat tugas. Tapi di surat tugas itu nggak tahu mau ngapain. Ya udah pokoknya terserah, pergi aja. Itu musir namanya kan kalau cuma suruh pergi terus nggak disuruh ngapa-ngapain. Pergi kamu, misalnya si Tony, kamu pergi ya. Ngapain? Pokoknya pergi saja. Ini surat tugasnya, kamu pergi. Itu mah surat skors. Surat SP kan skors pemecatan itu, bukan surat tugas. Kalau surat tugas pergi, lakukan A, B, C, D. Jelas. Ada surat perintah, ada legalitas, ada yang harus dilakukan, dan yang harus dilakukan ini jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka apa yang aku perintahkan. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perintah yang sangat jelas. Pergilah. Pergilah berarti harus pergi, ada kata kerja di sana. Itu perintah yang aktif. Perintah yang aktif, pergi. Bukan tunggulah. Tunggulah, mereka akan datang kepadamu, akan menanyakan tentang Injil kepadamu. Tidak seperti itu perintahnya. Pergilah berarti ada tindakan aktif dari orang yang melaksanakan tugas. Pergi. Kalian diutus kemana? Kepada bangsa-bangsa. Kepada segala bangsa. Pergilah, jadikanlah segala bangsa. Jadi ada perintah pergi. Perintahnya jelas pergi. Tujuannya jelas bangsa-bangsa. Tetapi kemudian ada penjelasan yang lebih detail lagi.
kalau kita lihat dalam bahasa aslinya bukan sekedar bangsa Indonesia, bangsa Israel, bangsa Amerika, bukan, tetapi yang dimaksud dengan bangsa di sini kalau bahasa Yunaninya etne. Etne itu dasar kata untuk kata etnis, suku bangsa. Bangsa Indonesia punya sangat banyak suku bangsa. Jadi yang menjadi tujuannya bukan hanya sekedar bangsa dalam hal negara, tetapi bangsa dalam hal suku bangsa yang ada. Etnis, suku bangsa. Di Sumatera banyak sukunya, di Jawa banyak sukunya. Bukan hanya suku Jawa saja. Di Nusa Tenggara banyak sukunya, di Papua juga sangat banyak sukunya. Suku-suku tersebutlah yang menjadi tujuannya. Bukan hanya berhenti sampai di bangsa, negara, teritorial pemerintahan, bukan. Tetapi mendarat sampai ke suku-suku terpencil, suku bagian dari suku-suku tersebut. Kalau dikatakan di Papua ada ratusan suku atau mungkin lebih. Kepada suku itulah Injil itu, kebenaran itu yang harus mereka juga harus dijadikan murid. Itulah tanggung jawabnya. Jadi perintahnya jelas, pergilah, bukan tunggulah. Kemudian perintahnya jelas. Tujuannya kemana? Kepada suku-suku bangsa. Mungkin waktu itu yang dikenal belum sebanyak sekarang karena keterbatasan pengetahuan, teknologi dan lain-lain. Tetapi firman ini tidak berubah. Ketika firman berkata kepada suku bangsa, semakin luas pengetahuan manusia, itulah yang harus diikuti. Suku bangsa itulah yang dimaksud. Jadi bukan hanya sekedar yang diketahui orang pada zamannya, tetapi itu terus berkembang secara progresif. Suku-suku bangsa yang harus dijangkau, yang harus dijadikan. Bukan hanya diinjili, bukan hanya disampaikan kabar baik, bukan hanya disampaikan Injil kebenaran, tetapi dimuridkan, dijadikan murid. Kata mateteusete. Kalian jadikan murid. Kalian jadikan murid bangsa-bangsa itu. Ada satu perintah di sana. Itu perintah, instruksi, dan bukan hanya sekedar perintah, tetapi di dalamnya mengandung pengajaran. Jadikan murid. Bagaimana menjadikan murid ini kemudian dijabarkan di poin-poin selanjutnya. Tetapi saya tidak akan mengangkat lebih banyak tentang proses menjadikan murid, tetapi ini hanya membuka wawasan kita bahwa proses mengabarkan Injil itu bukan hanya sekedar bicara selesai, tetapi jadikan murid. Jadikan murid berarti. Nah, ini menjadi pertanyaan klasik. Mana duluan ada, guru atau murid? Guru. Mana duluan ada ya? Guru atau murid? Murid. Kalau dia murid, siapa gurunya? Oh, guru. Kalau dia guru, siapa muridnya? Oh, guru. Kenapa? Karena Yesus kan guru agung, ya udah selesai. Tetapi saya mau berkata di sini bahwa ini terjadi secara bersamaan. Ketika murid ada, guru akan ada. Ketika guru ada, dia harus ada muridnya. Baru bisa dikatakan guru. Artinya ini kita sekalian diutus untuk mengajar, menjadikan murid. Berarti kita diutus sebagai guru. Makanya PAK lebih banyak dari teologi ya. Enggak, tetapi di sini siapapun itu harus mengajar, menjadi guru. Menjadikan murid. Bangsa itu bukan sekedar dikatakan, "Hei, Yesus baik loh. Dia sudah menebus dosamu, mati dan bangkit naik ke surga untuk keselamatan kita. Maukah engkau menerima Yesus?" Oke. Selesai. Enggak selesai sampai di situ. Jadikan dia murid untuk apa? Untuk kita ajar apa yang sudah Tuhan ajarkan. Enggak mungkin dalam 5 menit kita ngajarkan semua yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Jadi selain ada penginjilan di sana, ada juga pemuritan. Pemuritan itu bagian dari tindak lanjut. Jangan hanya sekedar baptis orang dibiarkan, enggak. Ajar, itu tanggung jawab Tuhan. Ajar, jadikan murid. Enggak mungkin 5 menit, 1 hari dia jadi murid. Enggak, jadi murid itu proses. Tuhan Yesus aja mengajar murid-muridnya 3,5 tahun asing enggak tapi enggak semua juga yang sukses jadi murid yang sukses ya. Ada yang menjual dia. Artinya menjadikan murid itu suatu proses. Kalau kita bahas di sini prosesnya mungkin akan panjang, tetapi itu poin pentingnya. Hal yang selanjutnya kenapa ini penting?
Ini yang penting tapi seringkali terlupakan. Ayat yang ke-20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Ada janji di sana, ada jaminan yang jelas. Jadi yang pertama ada legalitas yang jelas, yang kedua ada tugas yang jelas, dan yang ketiga ada jaminan yang jelas. Kita semua biasanya kalau memberi barang elektronik kan suka ada garansinya. Itu garansi itu hal yang penting sekarang. Lihat garansinya. Kalau HP biasanya rata-rata 1 tahun ya. Rata-rata 1 tahun. Kalau kualitas yang sama, kita lihat garansi mana yang paling panjang kan. Kualitas sama, misalnya Xiaomi sama Realme misalnya kan. Oh, Realme ini 1 tahun, Xiaomi 15 bulan. Oh, lebih panjang garansinya. Itu bisa jadi nilai jual. Kemudian datang misalnya memory card yang dari ini SanDisk apa saingannya itu. Oh, itu jaminannya 10 tahun garansi. Wow, lumayan panjang. Datang lagi satu memory card, jaminan seumur hidup. Wih, luar biasa. Jaminan seumur hidup. Masih ada nggak yang lebih dari jaminan seumur hidup? Ini jaminan seumur hidup. Kapanpun ini rusak, kalian bawa, kami ganti baru. Itu jaminan dari SanDisk katanya. Tetapi Tuhan Yesus punya jaminan yang lebih daripada itu. Ketika kita mendapatkan mandat yang jelas, melaksanakan tugas-tugas yang jelas, ada garansinya. Garansinya setahun. Jadi yang mau jadi evangelis, penginjil ada garansi setahun. Enggak, bukan setahun garansinya. Seumur hidup seperti SanDisk tadi, enggak. Garansinya selama-lamanya. Selama-lamanya itu bukan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan mati sudah habis garansi kan. Kalau selama-lamanya mati pun garansinya masih ada. Artinya garansi ada di kekekalan. Itu jaminannya dari Tuhan. Ketika kita melaksanakan tugas yang diberikannya, melaksanakan dengan sebaik-baiknya, Tuhan punya janji. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Artinya sampai pada kekekalan. Itu jaminan dari Tuhan. Itu tidak bisa disangkal. Terkadang kita memberitakan Injil, malah kita dengar ada juga orang kalau di udah kesaksian yang ke pindah channel misalnya, atau pindah ke server sebelah, pindah agama atau apalah istilahnya, dia bersaksi bahwa ya udahlah, udah habis masa garansinya atau seperti apa, nggak ada jaminan. Tetapi Kristus punya jaminan yang kekal. Itu masih bisa nggak diklaim? Bisa. Selama orang masih hidup dia bisa klaim garansinya, dan Tuhan menjamin itu sampai kekekalan. Tuhan akan menyertai. Menyertai apa? Kalau kita melihat ini bukan sekedar menyertai jalan bersama. Oh, saya mau ke PGC nih. Aku akan menyertaimu. Nah, kita jalan sama-sama ke PGC kan? Jalan kaki. Dia tertabrak. Dia tertabrak. Ya udahlah, saya tetap jalan terus. Bukan seperti itu. Bukan jaminan menyertai seperti itu. Tetapi jaminan menyertai termasuk di dalamnya jaminan keselamatanmu. Jaminan engkau tiba di tempat tujuan dengan tidak kenapa-napa. Itulah janji yang diberikan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi ketika mengetahui 3 prinsip yang sangat penting ini, kita memiliki legalitas dari Yang Maha Kuasa, kita memiliki tugas-tugas yang jelas dari Yang Maha Kuasa, dan kita memiliki jaminan. Asuransi kita nyata. Bukan asuransi yang berapa-berapa yang kita harus bayar preminya setiap hari, setiap bulan, enggak. Ini jaminan dari Tuhan. Selama kita terkoneksi dengan Tuhan. Walaupun kadang juga kita tidak terkoneksi, tetapi jaminan itu tetap berlaku bagi kita. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan mengetahui hal-hal prinsip-prinsip ini, harusnya kita semakin, wah terima kasih Tuhan, aku akan memberitakan ini, aku akan menjadikan murid. Minimal saya jadi teladan. Saya menunjukkan bahwa saya ini guru yang sejati. Kalaupun kita menjadi murid, saya akan tunjukkan kita ini murid yang sejati, yang sejalan dengan guru kita. Sehingga kalaupun kita belum sempat menjadikan murid, minimal orang melihat bahwa diri kita mencerminkan murid Kristus yang sebenarnya, sehingga orang tertarik. Dan ketika kita pergi ke mereka, mereka tidak akan berpikiran negatif tentang kita. Tetapi jika kita tidak menghidupi kehidupan murid Yesus, sampai orang udah berpikiran, ya ini kayaknya lebih baik saya tidak jadi murid Yesus kalau nantinya jadi penipu seperti dia contohnya. Mending saya tidak jadi murid Yesus daripada
saya jadi seperti dia punya pacar di mana-mana. Contohnya kan, jangan jadi batu sandungan. Murid Yesus itu harus jadi teladan. Jangan jadi batu sandungan kita, karena kita punya otoritas yang jelas, kita punya tugas yang jelas, dan kita punya jaminan yang jelas. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau kembali menegaskan kami bahwa panggilan kami sangat jelas di dalam Engkau ya Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah menerima kasih karunia penebusan yang daripadamu. Menjadi tugas kami, menjadi panggilan kami untuk memberitakan kebenaran-Mu ya Tuhan, dengan keyakinan, dengan kepercayaan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahannya ya Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Kembali kuatkan kami Bapa. Terkadang kami lemah, terkadang kami melupakan janji-Mu, bahkan terkadang kami berjalan tidak sesuai jalan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, arahkan kami ya Roh Kudus, tuntun kami sehingga kami tetap yakin dan percaya Engkau adalah penjamin kami sampai pada kesudahannya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom.